Kerajaan Arab Saudi melalui Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menerbitkan surat edaran terkait penghentian sementara aturan wajib vaksin meningitis bagi jemaah umroh dari berbagai negara. Dalam surat edaran tertanggal 6 Februari 2025, Gajah meminta seluruh maskapai yang beroperasi di Kerajaan Arab Saudi untuk mematuhi aturan baru ini. Ketentuan wajib vaksin meningitis memang kerap kali berubah-ubah. Terakhir kali Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis pada awal musim umroh di tahun 2024. Di Indonesia sendiri, ketentuan wajib vaksin meningitis sempat mengalami persoalan serius akibat kelangkaan stok vaksin, sehingga tidak sedikit jemaah umroh yang gagal terbang akibat ketentuan ini. Meski vaksin meningitis sudah tidak diwajibkan, namun seluruh jemaah umroh diharapkan tetap melakukan berbagai upaya preventif yang dibutuhkan guna menghindari penyebaran penyakit. Pemirsa, usai penghentian sementara wajib vaksinasi meningitis, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan RI menyebut akan menjadikannya bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah umroh? Kita akan membahasnya bersama Zaki Zakaria Ansori, selaku Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Selamat siang Pak Zaki. Bagaimana kemudian Ampuri menyikapi adanya perubahan kebijakan ini, Pak Zaki? Apakah memang Indonesia akan secara otomatis ya mengikuti berbagai aturan ini yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai surat edaran dari GAKA 6 Februari 2025 nomor 318174 mengenai penangguhan pemeriksaan vaksin meningitis. Tentu kami dari Ampuri sangat menyambut baik. Tidak hanya asosiasi yang menyambut baik, semua masyarakat Indonesia kita yakin menyambut baik. Dan bahkan media-media internasional pun kita melihat menyambut baik pencabutan kewajiban vaksin meningitis ini yang dikeluarkan oleh GAKA. Jadi kita tentu insya Allah ke depan jamaah akan lebih mudah lagi berproses melaksanakan umroh dan juga haji. Cuma kami dari Ampuri tentu tetap menghimbau agar vaksin ini bila perlu tetap digunakan agar lebih terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik Pak. Tapi sebetulnya seperti apa urgensi dari aturan vaksin ini? Karena kan terakhir pada awal tahun 2024 pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksin meningitis. Kemudian mulai Juli 2024 pemerintah Indonesia juga mewajibkan vaksin. Tapi kalau kita lihat kebijakannya selalu berubah-ubah, Pak. Sebetulnya seberapa penting sih perubahan ini, Pak? Ya, mengenai perubahan kebijakan tentu itu otoritas pemerintah Arab Saudi. Dan di pemerintah Arab Saudi juga selain GACA atau General Authority of Civil Aviation, di sana juga kita berhubungan dengan Kementerian Haji dan Umroh dan Kementerian Kesehatan. Nah, dari ketiga inilah biasanya kita menyimpulkan suatu regulasi ini wajib atau tidak. Kalau GACA ini, tentu kalau GACA sudah mengeluarkan aturan, ini akan dipatuhi oleh seluruh airline, seluruh maskapai airline. Nah, tetapi kita juga menunggu informasi mengenai pencabutan vaksin meningitis ini dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan juga Kementerian Haji secara khusus ya. Mengenai urgensi itu kebijakan kembali kepada pemerintah Arab Saudi. Baik. Nah, Pak Zaki, dengan adanya penangguhan wajib vaksin meningitis ini, artinya kan ada mungkin ada sejumlah pengeluaran yang kemudian berkurang. Tapi kalau dari biaya total umroh ataupun haji, ini apakah nanti dari asosiasi akan secara merata ada pengurangan biaya atau seperti apa? Ya, mengenai biaya untuk vaksin,
itu memang rata-rata itu adalah biaya tambahan dari harga program harga paket. Sebagian ada yang memasukkan dalam satu harga paket umroh, ada yang di luar harga paket umroh. Tapi yang jelas dengan tidak adanya salah satu syarat, misalkan vaksin meningitis ini sudah tidak diwajibkan lagi, maka tentu masyarakat dan jamaah umroh akan berkurang biaya dari umrohnya itu sendiri. Minimal biaya vaksin. Biaya vaksin itu rata-rata range-nya 300 sampai 400. Itu di harga normal. Di harga normal. Kadang-kadang kalau misalkan sedang susah, nah ini beberapa kali kita menghadapi susahnya vaksin di beberapa daerah ya. Nah ini tentu harga mengikuti. Tetapi harga normal insya Allah akan mengurangi kos pembiayaan umroh. Baik Pak, akan mengurangi kos pembiayaan umroh. Seberapa besar signifikan pengurangannya Pak? Yaitu tadi saya sampaikan bahwa pengurangan dari vaksin ini hanya sekitar 300-400 ribu saja. Untuk harga normal ya. Itu di luar ongkos mereka datang ke KKP, datang ke tempat vaksin. Baik. Artinya Pak, dengan adanya kebijakan ini, apakah memang disambut positif oleh para calon jemaah karena kemudian akan lebih memudahkan syarat-syarat perjalanan? Ya tentu, saya optimis dan yakin bahwa hal ini sangat disambut positif bagi seluruh jamaah umroh, tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia. Karena saya melihat dari media luar negeri juga banyak memberitakan hal ini, antusiasme mendengarkan aturan pencabutan kewajiban vaksin meningitis ini. Jadi untuk di Indonesia juga saya yakin bahwa jamaah umroh itu akan tentu menyambut baik. Karena kalau vaksin ini susah, kadang-kadang harus mencari itu lintas kota, harus keluar kota. Bahkan pernah terjadi lintas provinsi, saking susahnya dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak wajibkan, maka ini sangat memudahkan bagi jemaah. Baik. Nah, Pak Zaki, mungkin selain aturan vaksin meningitis, ini yang juga sedang jadi pembahasan adalah vaksin polio yang kabarnya ini diwajibkan kembali malahan. Informasinya seperti apa yang Anda dapatkan Pak Zaki? Apakah benar bahwa vaksin polio kemudian menjadi wajib untuk para calon jemaah? Ya, mengenai vaksin polio itu memang kemarin kita sempat debatable ya, artinya menjadi satu perdebatan apakah diwajibkan atau tidak. Karena dalam konteks tertulis di surat edaran sebelumnya Kementerian Kesehatan, di situ menyebutkan bahwa mulai dari 1 Februari akan dikenakan mulai diwajibkan vaksin polio termasuk Indonesia. Nah ini debatable, apakah Indonesia termasuk negara yang memang terindikasi mengkhawatirkan mengenai polio atau tidak. Oleh karena itu kita tentu banyak berkoordinasi dan juga bertanya, berdiskusi khususnya dan akhirnya mendapatkan kejelasan yang real ya. Karena kalau dari fakta lapangan, mulai dari 1 Februari, contohnya kemarin saya datang ke umroh, saya pribadi 1 Februari sampai di Jeddah, itu tidak ada pertanyaan atau mempertanyakan vaksin polio. Begitu juga grup-grup yang lain. Sampai sekarang tanggal 10 tidak ada syarat wajib di lapangan mengenai vaksin polio. Nah ini sudah ditegaskan oleh Konjen RI dari Konsul Haji, Pak Nasrullah Jasam, beliau sudah mengklarifikasi, beliau juga sudah bertanya kepada Kementerian Haji, apakah Indonesia termasuk negara yang diwajibkan vaksin polio atau tidak. Dan alhamdulillah informasi dari Konjen RI yang terakhir setelah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi bahwa Indonesia tidak termasuk yang diwajibkan vaksin polio. Nah ini sudah terang benderang, jadi sudah terang benderang, satu
memang sudah dapat klarifikasi dari Kementerian Haji melalui Konsul Haji Pak Nasrullah Jasam. Yang kedua, kita di lapangan juga sampai sekarang dari 1 Februari sampai sekarang tidak ada pertanyaan mengenai vaksin polio. Oke, terkait dengan vaksin polio dan juga vaksin meningitis. Selain itu Pak, apakah ada kebijakan lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat dan diluruskan kepada masyarakat terkait dengan vaksin untuk jemaah haji dan juga umroh? Ya, untuk mengenai jamaah umroh, tentu yang pertama tadi bahwa vaksin polio dari KJRI sudah menjelaskan itu tidak diwajibkan bagi Indonesia. Tetapi bagi beberapa negara yang memang terdampak rawan vaksin polio, rawan penyakit polio memang diwajibkan dan Indonesia tidak masuk. Kemudian yang mengenai meningitis, kami walaupun sudah keluar dari Gaca tentang aturan tidak ditangguhkannya pemeriksaan mengenai vaksin meningitis, kami tetap menghimbau bahwa masyarakat kalau bisa menggunakan vaksin meningitis, tetap menggunakan vaksin meningitis, tentu itu akan lebih selamat dan juga akan lebih terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih Pak Zaki Zakaria Ansori selaku Sekjen Ampuri sudah memberikan insight bagi pemirsa Newsline Metro TV pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.